semuanya, perkenalkan nama saya Fatin Najib, saya dari program studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Di sini saya akan memperkenalkan media rancangan saya, yaitu media tentang pembuatan ekosistem buatan. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada ekosistem air dan ekosistem darat dan udara. Nah, pada media ini saya mengangkat tentang dua konten yang saya fokuskan, yaitu yang pertama ada science dan yang kedua ada mathematics. Nah, di sini science yang saya angkat yaitu pertama ada Earth and Space Science, yang kedua ada Science in Personal and Social Perspective, yang kemudian yang ketiga yaitu Science Inquiry atau penelitian tentang mengidentifikasi suatu objek. Yang keempat yaitu ada Life Science tentang mempelajari kehidupan dan karakteristik makhluk hidup seperti ada ikan, nanti ada hewan darat yang kita contohkan, dan ada hewan udara. Nah, yang terakhir ada tentang physical science atau fisika dalam pengetahuan alam. Nah, di sini kita belajar tentang fisika, yaitu tentang pemancaran energi panas dari matahari ke bumi untuk menciptakan hujan. Nah, langsung saja, media saya yaitu bernama Avatar. Ini terdiri dari 3 elemen atau 3 suatu penyusun kehidupan, yaitu ada air, udara, dan tanah. Nah, di sini kita buat ekosistem seperti ada tanah dan ada air yang ada ikannya. Kemudian dari ini contoh sebagai udara. Nah, di sini saya menciptakan jalan ceritanya yang akan dimainkan oleh anak. Di sini dapat dimainkan kurang lebih 2-3 anak. Saya bacakan jalan ceritanya. Avatar Games. Pada suatu pagi yang cerah, matahari menyinari bumi dengan hangatnya. Kemudian, hewan-hewan pun berkeliaran mencari makanan. Ada seekor monyet yang bergelantungan, memakan pisang di pohon. Ada gajah, jerapah yang sedang makan rumput. Dan ada burung yang berterbangan. Dan ikan-ikan di laut yang berenang dengan senangnya gembira. Kemudian, hewan-hewan tersebut berkumpul dengan masing-masing temannya. Ada hewan darat yang bisa terbang dan melompat. Mereka memiliki kaki untuk berjalan dan mencari makan. Mereka berkumpul bersama-sama dan hidup berdampingan. Ada seekor kera yang memakan pisang di atas pohon. Ada gajah dan jerapah yang memakan rumput di tanah lapang. Kemudian, ada ikan-ikan yang hidup di laut. Mereka tidak memiliki kaki karena mereka hidup di air dan mencari makan di air. Tetapi mereka memiliki sirip dan insang untuk berenang dan bernafas di dalam air. Ikan berenang bahagia tiap hari, seperti hewan-hewan yang di darat yang berlarian di lapangan luas. Ikan-ikan berenang bersama-sama, mencari makanan bersama-sama. Saat hewan-hewan bermain dengan senangnya, tidak terasa hari sudah siang, dan matahari semakin tinggi menyinari. Matahari menyinari bumi, yang kemudian membuat air laut mengembun dan naik ke atas langit yang membentuk awan tebal. Tidak lama kemudian, hujan turun yang sangat lebat dan membasahi bumi dan seisinya. Kemudian gajah, macan, kera berlindung di dalam rumahnya. Kemudian mereka bersedih karena sungai di dekat mereka tidak mengalir. Ternyata karena sampah yang menutupi sungai yang tidak membuat air mengalir dengan lancar. Tidak lama kemudian, air sungai keluar dan meluap menjadi banjir dan membasahi tempat tinggal mereka. Kemudian gajah, kera, jerapah, dan hewan-hewan lain bersama-sama membersihkan sampah tersebut supaya air bisa mengalir dengan lancar. Kemudian air sungai mulai mengalir kembali. Kemudian mereka bersenang dan bisa bermain bersama-sama dan tidak kebanjiran lagi rumahnya. Nah, pada cerita ini bisa kita simpulkan bahwa pada saat anak-anak bermain dan saat guru membacakan cerita, guru dapat mengajak anak untuk mempraktekkan bagaimana gerakannya. Contohnya pada saat matahari menyinari bumi, nanti guru bisa mengajak anak untuk menancapkan gambar matahari ini di dalam media ini. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kita akan membentuk konsep kepada anak bahwa matahari itu menyinari bumi dan membuat hangat di bumi, seperti memancarkan gas. Nah, di situ kita bisa mengajarkan anak tentang physical science atau pembelajaran fisika bahwa pemancaran energi panas dari matahari dapat dirasakan di
bumi dan menjadikan life science atau tentang kehidupan. Nah, pada life science ini kita bisa mengajak anak untuk pada saat membacakan cerita hewan-hewan bermain dengan senangnya. Nah, nanti guru bisa mengajak anak untuk menancapkan hewan-hewan yang ada yang telah disediakan. Contohnya di sini ada jerapah. Nah, nanti guru bisa mengajak anak untuk belajar. Nah, ini hewan apa anak-anak? Nah, anak-anak nanti menyebutkan ini hewan jerapah. Nah, nanti guru bisa menggali pengetahuan tentang life science, bagaimana karakteristiknya, terus dia memiliki kaki berapa, dia memakan apa, dan dia tinggal di mana dan bagaimana cara dia berkembang biak. Nah, di situ kita masuk life science. Nah, kita bisa tancapkan di sini. Kemudian di sini ada pohon dan ada monyet. Nah, di sini kita bisa mengajarkan anak bahwa habitat monyet itu berada di atas pohon dan salah satu makanan favoritnya yaitu pisang. Nah, kita bisa tancapkan di sebelah sini ada monyet yang sedang di atas pohon. Kemudian di sini ada pohon lagi. Nah, selain itu kita bisa menggali lagi, contohnya seperti gajah itu merupakan hewan yang tinggi besar dan memiliki kaki 4. Nah, kita bisa letakkan di sini. Kemudian ini ada macan yang sedikit kecil lebih kecil dari hewan jerapah. Nah, nanti kita di sini bisa membangun konsep bahwa macan itu memiliki badan yang lebih kecil dibandingkan gajah dan jerapah. Nah, kemudian masuk ke sains. Nah, di sini kita memiliki gambar bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa hujan itu tercipta dari panasnya matahari. Pertama, pagi hari itu matahari sangat menyinari bumi yang sangat terik sekali. Kemudian sorenya hujan. Nah, maksudnya kita di sini akan membangun pengetahuan bahwa pada saat matahari menyinari bumi, nanti pendamping orang tua atau guru bisa menjelaskan bahwa pada saat matahari menyinari bumi itu membuat air laut atau sungai itu menguap ke awan yang kemudian membentuk gumpalan-gumpalan awan. Nah, kemudian hal tersebut akan menciptakan proses terjadinya hujan. Nah, di situ kita dapat mengajarkan kepada anak terkait dengan Earth and Space Science, yaitu tentang pembelajaran bagaimana sih proses terjadinya hujan. Nah, ini nanti bisa ditunjukkan juga gambarnya untuk membantu pemahaman anak. Jadi di sini laut, ada matahari. Saat pada matahari menyinari laut, kemudian terjadi proses pengendapan air yang menyebabkan terjadinya awan. Nah, kemudian kita masuk ke Mathematics and Science. Nah, nanti di sini sudah disediakan 2 gelas. Ada gelas yang kecil dan ada gelas yang besar. Nah, nanti di sini guru bisa mengajak anak untuk pada saat proses terjadinya hujan, anak diajak untuk memilih. Ini adalah gelas yang besar berisi air banyak dan gelas yang kecil berisi air yang lebih sedikit. Nah, nanti guru bisa menjelaskan bahwa dan mengajarkan konsep estimasi. Jadi di sini dalam menciptakan hujan yang kecil itu dibutuhkan gelas yang sedikit. Nah, nanti anak bisa memperkirakan bagaimana sih hujan yang kecil dan bagaimana sih hujan yang besar apabila menggunakan gelas yang lebih besar. Bisa dilihat juga untuk pembelajaran konten Earth and Space Science itu selain proses terjadinya hujan, kita bisa mengajarkan bahwa ini sengaja tangannya saya buat miring. Jadi di sini anak akan mengetahui bahwa nanti bisa dijelaskan juga bahwa ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu nanti terdiri dari bukit-bukit dan atau gunung berapi yang aktif maupun tidak aktif. Nah, di sini juga kita dapat mengajarkan konsep tersebut. Kemudian pada saat kita mengajarkan proses terjadinya hujan, kita minta anak untuk tuangkan airnya di atas gitu. Untuk pembelajaran matematika bisa ajak anak untuk memilih seperti yang ada pada cerita, terjadi hujan lebat atau hujan ringan. Nah, nanti kita praktikkan yang hujan ringan. Nah, nanti
guru bisa meminta anak untuk menyiramkan. Nah, terjadi hujan di sini, tetesan-tetesan air. Nah, kemudian guru bisa menjelaskan kepada anak bahwa proses terjadinya hujan terjadi karena adanya pancaran sinar matahari yang memanasi air, yang kemudian membuat air laut itu naik ke awan dan membentuk gumpalan-gumpalan awan yang kemudian akan turun hujan. Dalam mengajarkan proses hujan, kemudian kita bisa mengajarkan Science in Personal and Social Perspective, atau tentang pembelajaran sains di persepsi personal atau persepsi masyarakat. Nah, nanti kita bisa mengajarkan pada anak bahwa kita harus menjaga lingkungan salah satunya. Apabila terjadi hujan seperti yang ada di cerita tadi, kemudian sungai itu tersumbat oleh sampah-sampah. Nah, nanti kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa air itu mengalir melalui sungai dari hulu ke hilir. Jadi dari sungai-sungai menuju ke laut. Nah, nanti bisa dipraktikkan di sini. Ada gumpalan-gumpalan air yang membentuk kubangan-kubangan air di tempat tinggal hewan-hewan ini. Jadi kita hal ini dimaksudkan bahwa kita akan menciptakan pemahaman dan karakter anak apabila dia menjaga lingkungan juga tidak akan menimbulkan bencana. Jadi kita bisa jelaskan bahwa apabila kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, kita dapat menyebabkan banjir apabila kita membuang sampah sembarangan, kemudian kita dapat menyebabkan tanah longsor apabila hutan-hutan ini tidak ada di dalam kehidupan di dalam media ini. Contohnya seperti yang tadi kita sudah praktekkan tentang estimasi, tentang penyiraman, pembentukan hujan dengan gelas kecil dan gelas yang sedang untuk menciptakan hujan yang kecil dan sedang. Kemudian kita dapat mengajarkan anak terkait measurement and data. Nah, nanti kita bisa ajak anak untuk menghitung berapa hewan yang ada di air dan berapa hewan yang ada di darat. Contohnya seperti ini. Kemudian kita dapat memasuki pembelajaran matematika. Dapat dilihat di sini ada 2 hewan air dan ada 5 hewan darat contohnya. Nah, nanti kita dapat mengajarkan konsep matematika kepada anak tentang data collecting. Kita dapat mengajarkan tentang data collecting, kemudian counting and coordinating. Di sini kita mengajarkan anak tentang data collecting atau penyatuan pengelompokan data. Nah, di sini kita bagi menjadi 2, yaitu hewan air dan hewan darat. Tadi sudah kita hitung, di sini hewan air misalkan ada 2 hewan air. Kemudian dan ada 5 hewan darat. Nah, pembelajaran ini dimaksudkan bahwa mengajarkan anak terkait pengkoleksian data atau pengelompokan data. Nah, nanti guru juga bisa mengajarkan tidak hanya pembagian hewan air dan hewan darat. Contohnya saja pembagian seperti cara hidup atau tempat tinggal atau cara bertahan hidup, seperti pembagian seperti karnivora atau dia hewan yang omnivora atau herbivora. Pada saat bermain game ini anak-anak juga dapat diajarkan terkait konsep matematika seperti problem solving. Jadi di sini sangat kompleks sekali pengetahuannya dan karena ini dimainkan oleh 2 orang anak, jadi anak nanti akan memikirkan berbagai cara untuk bagaimana sih cara permainan ini dapat dimainkan dengan tujuan yang diharapkan oleh guru. Selain itu, di sini kita susun dengan konsep pengetahuan sains yang kuat. Karena pada dasarnya anak usia dini belajar harus dengan media yang tepat dan media yang sungguhan dengan tujuan untuk membentuk pengetahuan anak yang utuh. Nah, kemudian mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, dapat dilihat laporan makalah saya dan
terkait tentang media pengembangan avatar games ini yang nanti akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Mohon masukannya, apabila ada masukannya dapat hubungi saya melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.